Bu Baik. Maharani, mungkin untuk penjualan sendiri Bu, ini kan arahnya perumahan vertikal seperti itu, rusun seperti itu. Karena kadang-kala ada masyarakat yang lebih memilih rumah landing karena mereka membeli rumah tidak hanya untuk dihuni tapi untuk investasi seperti itu. Karena bagi mereka rumah vertikal dan landing itu investasinya lebih bagus untuk rumah landing. Seperti apa nih Bu tanggapannya? Kalau saya begini Mbak ya, kalau rumah landing memang untuk daerah di sekitar Solo itu memungkinkan karena lahannya memang sudah cukup luas dan harga memang dipatok dari harga PUPR itu adalah maksimal untuk tahun ini adalah 150.500.000, tapi itu bisa didapatkan di harga 100 juta tapi mungkin untuk di daerah Wonogiri karena lahannya memang di sana lebih murah daripada daerah lain, bisa kita dapat 1 meter sekitar ya pokoknya murah sekali ya. Itu adalah cukup signifikan untuk kita menjual harga sesuai dengan daerah, kapasitas dan kebutuhan. Tapi ini tadi kan terkait dengan khusus Solo itu memang untuk rumah landing tidak mungkin. Jadi ide untuk rumah vertikal itu memang memungkinkan karena memang keterbatasan dan mungkin di pinggir-pinggir bantaran itu juga bisa kita bikin untuk rumah vertikal untuk masyarakat. Karena apa? Masyarakat tuh bisa digiring ke rumah vertikal kalau memungkinkan dengan seperti tadi Ibu Windy jalan itu tidak usah diperlebar. Nah, itu mendukung ada keterkaitannya dengan rumah vertikal ini. Otomatis kebutuhan misalkan orang-orang berpendapatan UMR atau maksimal 4 juta itu membeli rumah rusun di pinggir-pinggir bantaran-bantaran itu bisa dibikin sehingga memperindah kota Solo ya. Otomatis dengan pekerjaan yang dekat otomatis juga tidak perlu yang lainnya. Jadi rumah itu sudah cukup. Tapi kalau mereka memang mau rumah-rumah yang lainnya ya harus di daerah lain lebih jauh, otomatis perlu transportasi yang lain. Jadi kalau saya rasa ini kalau khusus untuk Solo memang hanya bisa vertikal rumahnya. Oke, sebentar. Mungkin ya, sebentar Ibu. Sedikit Bu Maharani. Dari Bu kebutuhan backlog itu tadi, itu akan di kebutuhan itu akan dijawab di mana saja Bu? Daerah mana saja nantinya? Kalau tahun ini memang untuk perumahan COVID ini memang agak menurun ya untuk akad KPR itu. Tapi kan ini daerah ini adalah di Solo Raya. Solo Raya itu sebenarnya kita per tahun itu kebutuhan lebih dari 10.000 unit. Okay. Tapi karena ini tahun pandemi gini jadi juga tidak usah muluk-muluk lah. Gitu dulu aja. Karena ini mau bilang tahun depan mungkin ya kita bisa ngikutin aja tinggal kebutuhan memang pendaftar memang sudah terlalu banyak sekali pendaftar karena kita sekarang itu ada si kumbang kasep itu sudah bisa dilihat KTP masing-masing daftar yang memerlukan rumah sudah jutaan. Jadi di Solo Raya saja sudah sekitar 10.000 untuk pendaftar kurang lebih yang memerlukan rumah. Oke, baik. Ibu ini apakah ada yang ingin disampaikan tadi? Monggo Ibu. Ya, saya menanggapi yang perumahan-perumahan di bantaran itu ya. Jadi sebetulnya bantaran itu kan menurut peraturan sungai itu kan tidak boleh dipakai untuk perumahan. Jadi itu ada aturan sungai itu bahwa itu harus ada jarak ya. Ya ada jalan inspeksi seperti itu. Ya, jadi ada sempatan sungai sekitar mungkin 15 meter itu setelah setelah itu baru boleh dibangun rumah. Jadi tidak bisa di sempatan itu dibangun. Jadi ya pasti Rai sudah tahu ya, saya kira. Iya. Kita mengikuti aturan Bu. Dan mungkin rumah darat yang dibangun itu kan juga ada jarak ya terhadap bantaran itu. Itu sih mungkin ininya.
Ya, saya yakin drive. Izin Mbak Dia, ini menambahkan dari Ibu Windy tadi. Memang itulah keuntungan dari pada RE bersinergi dengan pemerintah, karena justru adanya RE ini adalah akan membantu pemerintah. Di mana membantunya adalah kita mengikuti peraturan Perda masing-masing. Jadi seperti yang dikatakan dengan Bu Prof Windy tadi adalah kita membangun itu kalau di bantaran itu memang tidak langsung nempel bantaran, tetapi sepadannya itu adalah sesuai aturan itu memang 15 meter kita tidak boleh. Jadi 15 meter itu bisa kita alih fungsikan menjadi taman atau bagaimana sehingga itu akan menambah penghijauan di dalam, karena memang kita membangun semuanya itu adalah terutama fasilitas itu 30% harus diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Begitu. Siap Ibu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.